Baik, semua katakan haleluya. Semua katakan salam misi Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya semua kita yang hadir pagi hari ini tidak mau kehilangan berkat di momentum ini. Amin. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Itu sudah terjadi dan digenapi atas 120 orang yang benar-benar ada pada waktu itu dan menyaksikan sendiri Yesus naik ke surga, dan Yesus mengulangi lagi janji Bapa bahwa mereka harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu terjadi, kekasih Tuhan. Perkataan Yesus itu ya dan amin. Karena apa yang keluar dari perkataan yang keluar daripada Yesus itu semua adalah firman. Amin. Haleluya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua mengenai Pentakosta, kekasih Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Perhatikan Alkitab saudara, dan saya akan membacakan bagi kita. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa dan di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua mencengang-cengang dan berheran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya itu? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini menceritakan kepada kita bagaimana yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu murid-murid Kristus yang tadi saya katakan ada 120 orang yang percaya pada janji Bapa. Mereka kembali dari tempat di mana mereka melihat atau menyaksikan sendiri Yesus naik ke surga. Mereka pergi ke Yerusalem, kekasih Tuhan, karena mereka percaya bahwa janji Bapa ini pasti digenapi, yaitu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, kekasih Tuhan. Dan itu terjadi. Kita lihat di ayat yang pertama, dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Dikatakan semua orang percaya atau sebagian orang percaya, kekasih Tuhan? Semua. Yang dimaksudkan semua di sini adalah 120 orang kurang lebih. Orang percaya itu berkumpul di suatu tempat.
Jadi di sini jelas Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus menanti turunnya Roh Kudus atau Roh Kudus dicurahkan itu di suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi ketika mereka melihat Yesus naik ke surga dan mereka pulang kembali ke Yerusalem menantikan janji Bapa, tapi kalau ada salah satu daripada di antara mereka yang tidak pergi ke tempat yang telah ditetapkan Tuhan kepada mereka, saya percaya orang tersebut tidak akan mengalami yang namanya Roh Kudus. Karena apa? Karena dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Yang dimana Yesus berkata mereka harus kembali ke Yerusalem. Di loteng Yerusalem mereka harus menantikan pencurahan Roh Kudus di situ. Dan di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Jadi Roh Kudus itu secara tiba-tiba memenuhi kita. Amin. Bukan karena masalah jasnya pendeta, dasinya pendeta, tapi karena Roh Kudus itu sendiri yang dicurahkan oleh Tuhan untuk memenuhi para rasul, untuk memenuhi murid-murid. Jadi Alkitab berkata secara tiba-tiba. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang sudah hadir di tempat ini, yang rindu akan curahan Roh Kudus, saya mau memotivasi saudara. Sebelum firman Tuhan selesai disampaikan, dalam hati saudara sudah rindukan. Amin. Dalam hati saudara sudah rindukan, berkata begini, Tuhan, penuhi saya. Roh Kudus, penuhi saya. Amin. Apakah di hati saudara sedang berkata-kata demikian? Ini bukan masalah pendeta, bukan masalah kalau saya pakai jas atau berdasi. Tetapi dengarkan baik-baik, Roh Kudus akan datang secara tiba-tiba ketika saudara membuka hati saudara. Amin. Dan saya percaya ketika kita membuka hati kita, maka roh yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu pasti memenuhi saudara dan saya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Karena itu dikatakan di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Memenuhi seluruh rumah, artinya dalam ruangan di mana rasul-rasul itu ada, itu dipenuhi dengan angin yang dikatakan demikian. Jadi semuanya merasakan. Yang namanya di ayat yang kedua ini adalah turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Lanjut ke ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Perhatikan baik-baik. Ketika dalam ruangan itu mereka merasakan ada seperti tiupan angin, dan langkah selanjutnya Alkitab berkata, semua mereka itu melihat ada lidah-lidah api yang bertebaran di kepala mereka. 120 orang itu kekasih Tuhan, tidak ada satu yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Mengapa mereka dipenuhi? Karena mereka semua percaya janji Bapa. Mereka tidak pakai logika, karena mereka belum tahu seperti apa itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satu dari murid-murid Yesus yang terus main dengan logikanya adalah Thomas. Saudara perhatikan kitab Injil, bagaimana caranya Thomas menerima kebenaran. Dia pakai logikanya.
Murid-muridnya ketakutan di dalam satu ruangan ketika Yesus dibunuh dan mati, dikuburkan. Mereka ketakutan dalam satu rumah. Tapi Thomas tidak ada di situ. Karena logikanya berkata, kalau mati pun, jangankan di luar rumah, di ini rumah juga pasti mati. Betul? Maka mungkin kemungkinan besar, karena tidak tertulis dalam Alkitab, ketika yang lainnya ketakutan di dalam ruangan, toko Thomas dimakan di tutomo. Ya santai-santai sah. Kalau itu prajurit Roma dong, mau kejar ke tongko, mau bunuh, mau ketemu sembunyi di rumah yang mana, kalau ketemu pasti mati. Daripada mati kelaparan, mending saya pergi makan dulu, mati sudah kenyang. Itu mindsetnya Thomas, logikanya Thomas. Dan memang dia orang yang logika, kekasih Tuhan. Ketika dia kembali, teman-temannya menceritakan, Tuhan sudah bangkit. Saudara pikir langsung seketika itu Thomas percaya? Apa yang dia bilang? Sebelum kulihat Yesus, sebelum kutusuk jariku ke lubang lambungnya yang sudah tertusuk, aku tidak akan percaya. Itu logika Thomas. Tetapi ketika Tuhan menjawab imannya, jadi iman Thomas dijawab Tuhan loh. Ketika Tuhan menjawab iman Thomas, kan dia berkata, sebelum kulihat Yesus dan memasuki jarinya ke lubang lambung Yesus, baru dia percaya Yesus dah. Dan ketika Yesus datang pada kesempatan itu, Thomas diubahkan Tuhan. Amin. Jadi saudara pasti perhatikan, ketika mereka ada di tempat di mana Yesus naik ke surga dan Yesus bilang kembalilah ke Yerusalem, Thomas tidak pakai mindsetnya, dia tidak pakai logikanya, dia pakai imannya. Dia tahu bahwa perkataan Yesus ya dan amin. Amin. Dan Thomas tidak mau kehilangan itu. Kasih Tuhan. Saya berdoa supaya semua kita yang ada di tempat ini juga tidak kehilangan berkat pencurahan Roh Kudus. Amen. Harus dipenuhi. Dipenuhi Roh Kudus tidak selamanya saudara jatuh. Amin. Tidak dipenuhi Roh Kudus tidak selamanya saudara berteriak-berteriak. Tetapi secara pribadi saudara merasakan ada Roh Kudus hadir. Haleluya. Dan memang ada juga tandanya yang terjadi ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Katakan haleluya. Biarlah nanti tanda itu akan terjadi dalam pribadi kita masing-masing. Apa yang akan terjadi pada saudara ketika Roh Kudus memenuhi saudara. Dengarkan baik-baik. Dipenuhi dengan Roh Kudus berbeda dengan mengalami kerasukan. Betul? Ada tanda orang mengalami kerasukan. Kalau orang yang dirasuk setan, dia bermanifestasi, dia tidak sadarkan diri. Tapi ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, mungkin saudara berteriak, mungkin saudara bisa jatuh, mungkin, tapi saudara pasti sadar. Amin. Itulah tandanya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau tanda dipenuhi dengan Roh Kudus itu saudara sadar. Karena pengalaman saya begitu, bekasih Tuhan. Saya tidak berbicara secara teori, tetapi memang saya mengalaminya. Waktu itu saya dipenuhi dengan Roh Kudus, dikasih Tuhan. Saya seperti diangkat, terus langsung jatuh. Saya rasa kepala saya ini terbentur di keramik. Apakah Pak Pendeta sadar? Saya sadar. Tapi saudara tahu, ketika saya bangun, saya pikir kepala saya pecah. Tapi tidak pecah. Karena memang saya tidak buat-buat. Amin. Kalau saya buat-buat, kepala saya bisa pecah. Ada satu kesaksian seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia begitu jatuh, kepalanya tertimpa di pot bunga yang terbuat dari semen. Potnya hancur, kepalanya utuh. Tapi percayalah, saudara yang dipenuhi dengan Roh Kudus pun tidak akan dibiarkan Roh Kudus celaka. Amin. Haleluya. Jadi jangan takut. Kalau seandainya sudah rasakan ada sesuatu,
Itu aduh apa nih? Jangan. Oh Roh Kudus. Jujur kekasih Tuhan. Itu yang saya minta. Saya tidak buka mata lihat kiri. Oh yang kanan sudah jatuh. Roh Kudus penuhi saya. Ketika memenuhi saya kekasih Tuhan, saya tidak mampu menahan kegerakan Roh Kudus yang telah memenuhi saya. Mungkin ada di antara saudara ketika dipenuhi langsung bisa berbahasa lidah. Tapi saya katakan tidak semua. Amin. Tapi kalau semua pun puji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu ada tahapnya. Karena di asrama kekasih Tuhan ada beberapa teman saya yang lama dulu baru dia dapat bahasa lidah. Tapi bukan berarti dia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia sudah dipenuhi. Itu perkara roh. Katakan amin. Katakan haleluya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita umat Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena kita itu tidak hanya sekedar tahu tentang Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga atau oknum ketiga dari Allah Trinitas, Allah Tritunggal yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Kita juga tidak hanya sekedar memperingati turunnya Roh Kudus setiap tahun yang terjadi sekarang ini, seperti yang terjadi hari ini, di mana seluruh dunia memperingati turunnya Roh Kudus. Kita tidak cukup sampai di situ, katakan amin. Tetapi lebih daripada itu adalah kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita semua harus mengalami Roh Kudus kekasih Tuhan. Karena sangat rugi kita hanya percaya bahwa Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Setiap tahun kita hanya memperingati turunnya Roh Kudus, tetapi secara pribadi kita belum mengalami Roh Kudus. Semua harus mengalami. Yang mau mengalaminya katakan amin. Amin. Mengapa kita harus mengalami kekasih Tuhan? Karena sekali lagi Roh Kudus dicurahkan untuk orang-orang percaya. Jadi kekasih Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang percaya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti akan mengalami pengaruh positif, dampak positif dari Roh Kudus. Amin. Jadi aspek yang esensial dari Roh Kudus adalah kita mengalami pengaruh positif. Katakan amin. Sekali lagi. Aspek Roh Kudus yang paling esensial adalah kita mengalami pengaruh positif dari Roh Kudus. Bukan sekedar kita berbahasa lidah. Tidak. Tetapi ada pengaruh positif yang terjadi. Pengaruh positif atau dampak positif yang dihasilkan oleh Roh Kudus terjadi paling tidak dalam dua aspek. Yang pertama, aspek kehidupan. Aspek kehidupan. Kita lihat di dalam Injil Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Jadi pengaruh Roh Kudus, pengaruh positif yang dihasilkan oleh Roh Kudus terjadi paling tidak dalam dua aspek. Yang pertama, aspek kehidupan. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8 sampai 11. Satu orang baca. Dan kalau ia datang, ia akan menginsap dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka akan tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum.
Perhatikan di sini. Pengaruh positif yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang pertama itu terjadi dalam aspek kehidupan. Kehidupan para rasul itu, kekasih Tuhan, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, semua mereka berubah. Petrus yang tidak disangka-sangka, yang ketika ada 3 orang bertanya, apakah kamu juga adalah pengikut Kristus, dia menyangkal waktu itu. Tapi saudara perhatikan, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus berani berdiri dan berkhotbah di depan berapa orang? 3.000. Itu hal yang luar biasa. Perubahan itu terjadi. Saya baca sekali lagi dari Kisah Rasul pasal yang kedua di ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan di sini kekasih Tuhan. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, hal yang terjadi yang pertama adalah Tuhan mengubah cara bicara mereka. Amin. Katakan amin. Itu berarti sesuai dengan Injil Yohanes yang kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 11 dikatakan, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Jadi perubahan positif yang terjadi yang pertama adalah ucapan kita berubah. Amin. Ucapan kita berubah. Yang tadinya kita suka mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kosong, kata-kata hampa, kata-kata yang tidak memberkati, kata-kata kutuk, berubah. Berubah. Jangan kita berkata, saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi begitu pulang ke rumah masih maki orang. Pengaruh positifnya belum kelihatan. Yang bapak-bapak selama setahun, apakah perkataan yang keluar dari mulut kita lebih banyak perkataan yang memuji istri atau perkataan yang menghakimi istri? Halo, yang istri-istri, selama setahun ucapan kita yang keluar dari mulut kita, apakah perkataan yang menyemangati suami ataukah perkataan yang merongrong suami? Dengarkan baik-baik. Yohanes berkata, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Terjadi terutama dari ucapan. Mengapa ucapan? Karena ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ada tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang percaya, bahwa dari mulutnya harus keluar firman, dari mulutnya harus keluar kebenaran, dari mulutnya harus keluar perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang membangun. Amin. Satu mata air tidak keluar sumber mata air. Betul? Betul kekasih Tuhan? Jadi itu yang Tuhan ubah. Yang pertama kali. Makanya dikatakan di ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi ada perubahan kekasih Tuhan. Kita tidak lagi mengucapkan kata-kata yang menghakimi. Karena memang ada juga orang-orang tertentu yang datang ibadat tidak mau dengar firman, hanya mau menghakimi. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Pendeta pakai dasi juga salah.
Soalnya pakai dasi ju salah, pakai jas ju salah, soalnya pakai jas ju salah. Tapi dengarkan baik-baik, ada perubahan terjadi. Amin. Katakan amin. Karena Roh Kudus akan mengubah cara bicara kita. Jadi perkataan kita harus memberkati satu dengan yang lain. Karena ketika kita mau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, pasti Roh Kudus mengingatkan, itu dosa. Amin. Haleluya. Roh Kudus berbisik kepada saudara, jangan mabuk, jangan mengkonsumsi minuman keras, itu dosa. Amin. Roh Kudus bilang, berhentilah merokok, itu dosa. Roh Kudus bilang, jangan lagi simpan kepahitan, itu dosa. Roh Kudus bilang, jangan lagi serakah, itu dosa. Kalau sudah satu istri cukup satu, jangan tambah lain. Roh Kudus bilang, tamak itu dosa. Adakah Roh Kudus berkata di hati saudara seperti itu? Adakah Roh Kudus mengingatkan kita seperti itu? Pasti iya. Tapi terkadang ketopong hati yang keras. Kita bilang, bepung hidup masih panjang. Itu bisa seringkali kita bisa beralasan dengan Tuhan. Namanya juga ini saya pekerjaan. Nah, kalau saya tidak jual minuman keras, kalau saya tidak menyuling minuman keras, saya dapat uang dari mana? Bisa saja kita beralasan demikian. Tapi dengarkan baik-baik, Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Karena tugas salah satu daripada Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa. Ada beberapa di antara saudara yang sebelum ikut dalam pelayanan ini kan menjual rokok. Saya hanya sampaikan ini kepada jemaat Tuhan yang ada di sidang ini saja. Di luar saya tidak berani bilang. Kalau jemaat Tuhan, saya berani katakan karena itu tanggung jawab saya. Karena tanggung jawab seorang pemimpin, dengarkan baik-baik. Tanggung jawab seorang pemimpin dalam semua bidang. Tanggung jawab seorang pemimpin adalah menghadapi masalah. Tegas terhadap masalah dan terampil menyelesaikan masalah. Amin. Jadi ketika salah jalan, sama seperti bangsa Israel, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, karena sudah 40 hari Musa tidak turun, maka mereka paksakan Harun buat apa? Kepala lembu. Taruh di situ dan mereka menyembah. Ketika Musa turun, dia lihat apa yang terjadi. Bangsa Israel sudah mulai membelakanginya. Dan ketika mulai membelakanginya, Musa marah, betul? Mengapa Musa marah? Karena memang itu tanggung jawabnya. Dia tegaskan bahwa bangsa ini sudah menyembah berhala. Dan bagaimana cara terampil dia menyelesaikannya? Dia hancurkan itu kepala lembu. Bahkan dia suruh minum dari debu yang sudah dibakar hangus itu. Dan memang itu tanggung jawab. Jadi ketika ada pendeta yang berdiri, diizinkan Tuhan untuk menegur dosa, itu bagian dari tanggung jawab. Jangan saudara berkata dia kayak suci-suci sah. Semua kita butuh firman. Amin. Amin. Pendeta butuh firman, jemaat butuh firman. Sebelum Musa menyampaikan firman kepada jemaat, kepada bangsa Israel, dia terlebih dahulu mendengarkan firman dari Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara jangan menyangka atau berpikir, kok pendeta ini hanya kepada kami saja. Pendeta sudah terlebih dahulu dikhotbahkan Tuhan.
Karena ketika kami ada berdiri untuk menyusun khotbah, itu dengan sendirinya Tuhan sedang berkhotbah kepada kami. Amin. Barulah ini kami salurkan kepada jemaat. Jadi ketika ada teguran datang, terima dan berubah. Jangan lagi saudara keraskan hati, dengarkan baik-baik kekasih Tuhan. Yesus sudah lama lagi sudah datang. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang belum terlambat. Makanya dengarkan firman Tuhan dan berubahlah, karena Roh Kudus menginsafkan kita. Yang mau diinsafkan Roh Kudus katakan amin. Amin. Yang mau diubahkan Roh Kudus katakan saya. Yang kedua dikatakan akan kebenaran. Roh Kudus mengisafkan kita akan kebenaran. Jadi ketika saudara dan saya mengalami Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, itu Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana caranya kita bersabar. Bersabar kepada orang-orang yang tidak mau mematuhi firman. Bersabar kepada orang-orang yang tidak mau menjalankan kebenaran. Bersabar di mana kita berada. Suami yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan dipimpin Roh Kudus bagaimana caranya dia bersabar dengan istrinya, dan begitu sebaliknya. Katakan amin. Katakan haleluya. Itu kan kebenaran. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus akan menginsafkan kita, mengajari kita bagaimana caranya kita mengasihi. Makanya ketika Yesus berkata, kasihilah musuhmu, itu kan tidak mudah. Betul? Betul atau tidak? Tetapi mengapa kita bisa menjalankannya? Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Yakinlah itu. Amin. Tapi ketika saudara misalnya tidak mampu mengampuni, begitu saudara lihat di depan sana ada orang yang sudah menyakiti hati saudara, pasti begitu berpapasan mukanya sudah lari ke sana. Jangan sama-sama lurus ini, dia dasar kita dari sini. Itu karena apa? Karena belum diinsafkan akan kebenaran. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Roh Kudus, yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saya belum diinsafkan Roh Kudus, maka tentunya saya tidak akan bertahan dalam pelayanan. Ada orang bilang begini, itu pendeta bodoh. Itu pendeta cari uang. Itu pendeta setan. Itu pendeta penyesat. Saudara pikir itu perkataan yang enak didengar? Tapi saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Amin. Jadi ketika memang saya tahu pun orang itu yang membicarakan saya seperti itu, tetap saya tersenyum dan mengampuni. Karena Roh Kudus sudah menginsafkan saya untuk mengasihi. Amin. Haleluya. Apalagi suami istri. Bahasa orang tua bilang, kalau sendok dan piring kasih gabung itu pasti ada sedikitnya babunyi. Betul toh? Ya, saya masih muda tapi saya tahu istilah orang tua dong. Jadi kalau ada gesekan antara suami dan istri, jangan dibiarkan sampai matahari. Iya. Di dalam rumah sudah baku omong. Lihat. Kita sudah diinsafkan Tuhan, diinsafkan Roh Kudus akan kebenaran. Amin. Katakan haleluya. Kita juga pasti akan diajari Tuhan bagaimana menaati firman, mematuhi firman, melakukan atau berbuat kebaikan. Bagaimana cara kita berkorban. Itu adalah tugas Roh Kudus di dalam menginsafkan kita akan kebenaran. Yang berikut dikatakan, Roh Kudus menginsafkan kita akan penghakiman. Nah, Alkitab di situ jelas bilang begini, penguasa dunia sudah di apa? Penguasa dunia sudah
hukum. Siapakah penguasa dunia? Siapakah penguasa dunia? Setan. Tapi saudara perhatikan, Roh Kudus menginsafkan kita, mengajari kita bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Itu berarti kekasih Tuhan, kita harus sadar bahwa hal-hal apa saja yang masih menguasai hidup kita selama ini. Dengarkan baik-baik, kalau kita diinsafkan Roh Kudus akan penghakiman dan dijelaskan bahwa penguasa dunia ini telah dihukum, maka kita harus sadar hal-hal apa saja yang masih menguasai kita selama ini. Apakah itu kenajisan? Karena kenajisan itu akan dihukum. Apakah itu keserakahan? Keserakahan itu akan dihukum. Apakah yang menguasai kita itu ucapan kotor, kata fitnah, itu akan dihukum. Jadi selama ini apa yang menguasai kita, kekasih Tuhan? Dengarkan baik-baik, Roh Kudus menginsafkan kita dari situ. Kalau yang selama ini menguasai kita kepahitan, dengarkan baik-baik, kepahitan akan dihukum. Jadi kita yang dikuasai oleh kepahitan, maka kita akan dihukum bersama-sama dengan kepahitan. Itu maksudnya dikatakan menginsafkan akan penghakiman, dan penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi bukan hanya setan saja yang dihukum, tetapi segala pekerjaannya pun akan dihukum. Amin. Karena itu kekasih Tuhan, selama ini apa yang masih mengikat atau menguasai kita, tanggalkan dan buang itu. Kalau tidak, kita akan dihukum bersama-sama dengan semua perkakas setan. Kalau masih ada kesombongan, buang itu. Amin. Kita masuk di dalam aspek yang kedua. Aspek yang pertama adalah aspek kehidupan. Aspek yang kedua adalah aspek pelayanan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Satu orang baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kita berkata, tetapi apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hal yang pertama kita temukan atau kita dapatkan adalah menerima kuasa. Yakinkah saudara bahwa saudara sudah menerima kuasa? Percaya bahwa saudara sudah menerima kuasa? Bahwa saudara bisa mengusir roh kekerasan, saudara bisa mengusir roh penyakit, saudara bisa mengusir roh jahat. Katakan amin. Itulah kuasa untuk menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya itu menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita punya pengaruh di dunia ini ketika Roh Kudus memenuhi kita. Dan yang berikut, otomatis kita akan disertai dengan karunia roh dan buah roh. Katakan haleluya. Katakan amin. Saya percaya bahwa semua jemaat Tuhan itu minimal satu karunia. Tapi dengarkan baik-baik, itu hanya tambahan. Semua katakan tambahan. Itu bukan dasar daripada pelayanan, itu tambahan. Mengapa tambahan? Karena Alkitab bilang begini, semua karunia harus diuji. Apapun karunia itu, mau penglihatankah, mau nubuatankah, apapun juga itu harus diuji berdasarkan firman. Amin. Makanya saya juga terkadang heran, dikasih Tuhan. Kadang-kadang orang berkata bahwa dia punya karunia penglihatan, tetapi dia tidak bisa menerapkan itu. Karena apa? Karena minim firman. Nah, saya tidak mau ini terjadi dalam jemaat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya
saudara dipakai Tuhan untuk pergi doakan orang sakit. Misalnya, dan ketika saudara sedang berdoa, tiba-tiba saudara dipenuhi dengan Roh Kudus dan saudara punya karunia penglihatan. Katakannya saudara lihat orang tersebut sakit karena dibikin orang. Karena seringkali kita dengar begitu toh. Amin. Orang buat, dan orang buat. Oke, kita tidak menghakimi kalau ada tim doa yang seperti itu. Karena saya yakin juga pasti ada roh perdukunan. Amin. Katakan amin. Jadi sakit karena disuangi, sakit karena disantet itu ada. Karena saksi hidup mama saya, beliau pernah sakit disantet. Sakit parah, ketemu lihat ini sudah terbaring sah. Bawa ke rumah sakit, dokter bilang begini, sonde ada sakit. Nah kalau sudah di pihak medis bilang sonde ada sakit, maka penyakit itu pasti disebabkan oleh setan. Amin. Ada roh perdukunan. Jadi ketika Roh Kudus memberikan penglihatan kepada saudara, misalnya bapak itu sakit karena mungkin tetangga yang buat, ya kalau memang benar, tindakan yang saudara buat adalah jangan kasih tahu itu orang yang buat. Siap? Oke, saya kasih contoh lah biar lebih praktis. Banyak yang bingung, karena mana Pak Pendeta bilang ini? Katakanlah begini, saya contohkan anak Pak Yes, Rajes sehat kuat panjang umur dan diberkati Tuhan, amin. Tapi misalnya dia sakit, Pak Yes panggil Pak Alvinus, datang doakan, bla 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 bla, amin. Seperti yang Pak Yes panggil, Pak Alvinus panggil sama Pak Yes, bukan gitu toh, panggil kakak. Rajes orang yang bikin. Terus Pak Yes tanya, siapa yang buat? Pak Maksi. Pasti bapaknya marah. Paling tidak panggil Ibu Nonja. Mana parang itu? Ini Pak Maksi. Dukunannya, amin. Dia pastilah lari. Oke Pak Yes, saya tahu Anda kurus, tapi rohmu besar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya! Jangan semata-semata itu tetangga yang buat, itu orang yang buat. Kita yang nanti menjadi penyebabnya orang berkumpul. Karena apa? Karena minum firman, sudah tahu firman. Hanya sosok melayani karena mengandalkan karunia. Ada lagi penglihatan bisa diubah-ubah. Haleluya. Memang Alkitab sudah bilang, memang saya percaya ada karunia penglihatan. Mengapa ada? Karena kakak perempuan saya, kalau saudara kenal Pak Mit, istrinya, itu punya karunia penglihatan. Tapi ketika dia tutup mata, buka mata, tidak langsung bilang karunia penglihatan. Ada saat-saat tertentu yang memang itu ada kebutuhannya. Amin. Jadi kalau ada orang yang tutup mata, buka mata, ada karunia penglihatan. Tutup mata, buka mata, ada karunia penglihatan. Cek baik-baik. Nanti orang mati karena listrik pun dia bilang orang suanggi. Dia mati karena lever, sudah jelas periksa di rumah sakit lever, dia bilang orang suanggi. Nah ini yang harus saudara perhatikan. Karena banyak orang akan datang dan mengalaskan nama Tuhan, saya punya karunia penglihatan. Bagi saudara yang tidak mau uji sesuai firman saudara yang nanti dibodohi setan. Amin. Tapi bukan berarti saya sangkal itu karunia penglihatan. Memang penglihatan itu ada. Tapi dengarkan baik-baik. Itu harus diuji lewat firman. Karena firman ya dan amin. Amin. Jadi kalau seandainya saudara sudah diberikan karunia, jangan melayani dengan andalkan karunia. Andalkan Tuhan melalui firman. Yang setuju katakan amin. Supaya kita tidak salah melangkah. Yang percaya bahwa Tuhan sudah memberikan karunia kepadanya katakan amin. Pergunakan itu untuk membangun jemaat, bukan untuk menyombongkan diri. Karena saudara perhatikan, gereja mula-mula sidang pertama adalah sidang yang berkuasa. Amin. Kenapa saudaraku? Karena sidang yang pertama adalah sidang yang berjalan dengan Roh Kudus. Sidang yang berjalan dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Doa mereka berkuasa.
kesaksian mereka berkuasa, pemberitaan firman yang mereka sampaikan berkuasa, kesaksian mereka berkuasa, hidup mereka berkuasa. Karena apa? Karena ada Roh Kudus menyertai dan mengurapi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara percaya hidup saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, mengalami Roh Kudus, maka saudara akan berjalan dengan kuasa. Doa yang berkuasa itu bukan datang dari doa seorang pendeta. Amin. Bukan doa pendeta yang berkuasa, bukan doa majelis pelayan yang berkuasa, doa orang-orang yang diurapi Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara juga doanya berkuasa kalau saudara diurapi. Karena roh yang sama yang ada pada saya itu juga ada pada saudara. Katakan haleluya. Jadi sama-sama kita menerima kuasa. Bagian yang kedua, setelah menerima kuasa, harus berani menjadi saksi. Amin. Yang berani menjadi saksi katakan haleluya. Karena dikatakan lagi tadi siapa yang baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tolong dibaca kembali, siapa saja yang dapat. Stop. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Jadi kita yang dipengaruhi di dalam aspek pelayanan, yang pertama kita melayani dengan kuasa, yang kedua lanjut Pak Yes. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh dunia dan kemudian. Itu berarti kita akan berani menjadi saksi. Ada 3 bentuk kesaksian. Yang pertama itu bersaksi secara presensi, secara kehadiran. Amin. Selama seminggu kita ada di 4 area. Yang pertama kita ada di area rumah, yang kedua kita ada di area gereja atau pelayanan, yang ketiga kita ada di area pekerjaan atau sekolah anak-anak yang masih berpendidikan, dan yang keempat kita ada di area di luar dari pekerjaan kita. Entahkah kita ada di kesibukan-kesibukan, misalnya saudara mungkin ada di tempat-tempat refreshing atau dimanapun, otomatis dalam seminggu kita ada di 4 area. Pertanyaannya, hal yang paling mudah yang menjadikan Bapak Ibu saudara-saudara menjadi saksi secara kehadiran atau presensi itu di area yang mana? Apakah hanya di area gereja saja? Karena di gereja semua orang pasti rohani. Betul atau tidak? Bagaimana di area rumah? Bagaimana di area pekerjaan atau di area sekolah? Bisakah kita menjadi saksi? Saya percaya kalau ada Roh Kudus kita pasti bisa menjadi saksi. Amin. Yang kedua, bersaksi atau menjadi saksi secara proklamasi. Artinya begini kekasih Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam Kisah Rasul, mulut kita itu terlebih dahulu diubah. Jadi ketika ada kita selama ini mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kotor dan lain sebagainya, diubahkan sehingga dari mulut kita keluar firman. Amin. Sehingga kita ketemu dengan siapa saja pun dia, yang kita sampaikan adalah kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang memberkati orang tersebut. Yang setuju katakan haleluya. Dan yang ketiga yang terakhir adalah kita menjadi saksi secara persuasi. Artinya kita dengan pimpinan Roh Kudus dimampukan Roh Kudus untuk mengajak atau membawa mereka datang kepada Tuhan. Dan saya percaya semua kita yang ada di tempat ini hadir karena ada yang mengajak. Betul? Katakan amin. Saya secara pribadi selamat bisa ikut Tuhan, bisa melayani Tuhan karena ada satu orang yang mampu dipakai Roh Kudus untuk mengajak saya menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Jadi saudara ini kasih Tuhan, itulah firman mengenai pencurahan Roh Kudus ini. Jadi kalau saudara dan saya mengalami Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, percayalah bahwa hal positif yang dihasilkan atau pengaruh positif yang dihasilkan oleh Roh Kudus adalah kehidupan kita pasti berubah, dan yang kedua pelayanan kita pasti berkuasa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dicurahkan dengan Roh Kudus. Oh, haleluya. Terima kasih, Kau Allah yang baik.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapkan hati saudara. Pastikan pada hari ini saudara mengalami jamahan Roh Kudus. Jangan keraskan hati, jangan lihat kiri kanan. Rasakan jamahan Roh Kudus. Karena kita percaya api Roh Kudus akan memenuhi saudara. 2000 tahun yang lalu mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Pekerjaan yang sama akan terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya 12 kali. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Selamat datang Roh Kudus. Buka hati saudara, jangan keraskan hati saudara. Terima kasih Tuhan. Selamat datang Rohku, Sakaya Rabasya. Selamat datang. Saya merasakan sesuatu. Roh Kudus sedang bekerja. Siapkan hati saudara. Oh ya Rabakanda ya Rabasa. Selamat datang Roh Kudus. Selamat datang. Selamat datang. Roh, saudara membutuhkan Roh Kudus. Saudara butuh Roh Kudus. Karena di dunia ini banyak cobaan, godaan. Itu yang akan membutuhkan saudara tetap berkenan kepadanya. Oh, Rohku, selamat datang. Selamat datang. Rohku, selamat datang. Selamat datang. Sandaya Rabakaya Rabakandaya Rabasa. Oh ya Rabakaya Rabasa. Sekali lagi, selamat datang. Selamat datang Roh Kudus. Selamat datang Roh Kudus. Selamat datang Roh Kudus. Selamat datang Roh Kudus. Selamat datang. Haleluya.
Nabi-nabi itu membawa nabi-nabi itu membawa nabi-nabi itu membawa semua Anda telah dilawat oleh Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus, tidak selamanya kita harus jatuh. Sekalipun ada di antara saudara yang tidak jatuh, tapi paling tidak saudara meneteskan air mata. Paling tidak saudara merasakan Roh Kudus memenuhi hati saudara. Kita tidak cukup sampai di sini, karena yang paling esensial dari penuhan Roh Kudus adalah perubahan hidup. Hidup saudara harus berubah. Dengarkan orang-orang muda, engkau adalah generasi penerus gereja. Hidup saudara sebagai orang-orang muda harus berubah. Berubah dari hawa nafsu, keinginan daging. Berubah dari cara hidup yang salah. Berubah dari kemalasan. Berubah saat Anda hadir di tengah-tengah keluarga, dimanapun, termasuk semua kita. Karena ketika kita mengalami Roh Kudus, sudah pasti yang terjadi adalah perubahan hidup. Hidup yang harus berubah.